الذي بعث سيدنا محمدا بالحق رسولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita semua bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'in. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saatnya kita berjumpa kembali dengan bulan yang cukup mulia, di mana di bulan ini, bulan Rabiul Awal, terjadi sesuatu hal yang sangat mengagumkan bagi seluruh kaum muslimin, yaitu dilahirkannya baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita dianjurkan untuk mengingat atas kelahirannya? Suatu pertanyaan yang sangat istimewa. Jawabannya tiada lain, seandainya Nabi tidak ada, maka kita juga tidak akan diciptakan. Jangankan kita mau diciptakan, dunia semesta pun tidak akan diciptakan. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya kaum Muhammad tidak aku bikin, seandainya kaum Muhammad tidak saya ciptakan, maka seluruh dunia, alam bumi, alam semesta, termasuk kita sebagai manusia, tidak mungkin oleh Allah diciptakan. Firman Allah tadi yang saya sebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di mana di dalam firman Allah Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 tersebut menegaskan kepada kita, isi kandungannya terdapat ada perintah dan ada juga larangan. Di mana perintah di sana terdapat 3 perintah dan ada juga 5 larangan bagi kaum muslimin. Itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Bagaimana ketika di dalam ayat tersebut menceritakan tentang kehebatan Al-Quran, bahasa diturunkannya adalah nazala, tetapi kepada kitab yang sebelumnya bahasanya adalah anzala. Di mana kalau menurut kita semua bahwa nazala itu turunnya Al-Quran berangsur-angsur sesuai sikon, situasi dan kondisi keadaan Nabi, baru Al-Quran itu diturunkan. Namun kalau kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para anbiya, kepada para rasul, itu bahasa di sini adalah anzala minkum,
Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai situasi dan kondisi, tetapi kitab yang sebelumnya diturunkan sekaligus. Inilah salah satu kehebatan mukjizat Nabi, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran. Isi perintah daripada ayat Al-Quran tersebut, yang pertama, perintahnya adalah tetap istiqomah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan muncrat-mencret, jangan berpindah arah, jangan berlainan fokus. Kita harus tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus istiqomah. Bagaimana jika kita beristiqomah di dalam beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan keberkahan kepada kita semua. Wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaina minhum ma'an ghadaqa. Allah akan memberikan anugerah, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua seandainya kita istiqomah. Salat tahajud bukan 12 rakaat yang Allah cintai. Salat witir bukan hanya 11 rakaat yang Allah cintai. Salat awabin bukan 20 rakaat yang Allah cintai, tapi yang Allah cintai itu adalah salat yang istiqomah. Ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Kau melaksanakan perintah untuk melaksanakan salat, walaupun melakukan salatnya hanya sedikit, tetapi seandainya kita melakukannya adwamuha, dawam, istiqomah, langgeng mayang, maka itulah adalah amal yang Allah cintai. Kita bangun jam 1 untuk melaksanakan sholat tahajud 12 rakaat. Kita libur 1 minggu tidak melaksanakan sholat tahajud. Pada malam setelah isya atau bangun tahajud, kita melaksanakan witir 11 rakaat di malam itu. Saking semangatnya, ternyata malasnya 1 minggu. Itu amal bukan yang dicintai oleh Allah. Walaupun amal itu banyak, tetapi yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang istiqomah, amal yang dawam, walaupun sedikit. Walaupun kita sedikit, asalkan kita dawam dan istiqomah, insya Allah oleh Allah akan dicintai amal kita. Istiqomah. Kalau kita melakukan istiqomah untuk menjalankan ibadah, insya Allah Allah berikan pertolongan. Insya Allah kehidupan kita akan diberkahkan. Itu yang pertama, poin yang pertama, perintah daripada Nabi, yaitu laksanakan keistiqomahan kita untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana perintah di dalam ayat tersebut, yaitu tetap kita beriman atas kenabian dan kerasulan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sungguh luar biasa. Kenapa ada anjuran kita untuk tetap cinta kepada Nabi? Masya Allah, Nabi kita itu merindukan kepada kita. Nabi itu sangat sayang kepada kita. Nabi itu sangat memuliakan kita. Bahkan kita umat Nabi akan didahulukan masuk surga, sementara orang-orang yang hidup sebelum kita, mereka akan di belakang kita masuk surganya. Pintu surga tidak akan terbuka seandainya umat Nabi tidak masuk duluan. Ini kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Makanya suatu ketika begitu Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang hamba Allah yang paling mulia? Siapa yang paling soleh? Coba, siapa yang saya rindukan? Masya Allah, begitu sahabat berkata, malaikat ya Rasulullah. Kata Nabi, betul, malaikat itu adalah makhluk mulia. Bagaimana malaikat tidak mulia? Diperintah malaikat untuk sujud, dia tetap sujud. Diperintah untuk ruku, dia tetap ruku. Sampai saatnya tidak diperintah, tetapi kita melaksanakan sholat tasbih. Karena tasbih terlalu banyak, kita rukunya lama, canggulnya bukan main. Tapi begitu malaikat yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu selalu melaksanakan apa perintah yang Allah tugaskan kepada dia. Kata sahabat, kata Nabi, tetapi bukan itu maksud saya. Siapa yang paling mulia, yang paling soleh? Mungkin para nabi dan para rasul, kata sahabat. Betul, nabi dan rasul itu tidak mungkin mereka salah. Pasti dia itu soleh, pasti dia itu mulia. Bagaimana tidak mulia? Para nabi dan para rasul itu langsung diwahyukan ilmunya oleh Allah. Tidak pernah ada cerita dan kisah bahwa nabi sekolah itu. Tidak ada. Tidak ada sekolah SMP untuk nabi, tidak ada sekolah PAUD untuk nabi, tidak.
Nabi semuanya juga langsung ditransfer ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mulia para nabi dan para rasul? Tetapi bukan itu maksud saya. Kata sahabat, kalau begitu mungkin saya, ya Rasulullah, yang paling mulia dan paling soleh itu. Kata Nabi, antum ashabi, engkau soleh, engkau mulia karena engkau dekat dengan aku. Engkau soleh, engkau mulia karena engkau satu majelis dengan aku. Tetapi bukan ini maksud saya. Kata sahabat, lalu siapa yang engkau gerangan rindukan, yang engkau gerangan muliakan, yang engkau gerangan solehkan? Ternyata begitu Nabi akan bercerita dan akan menjawab pertanyaan tersebut, Nabi berlinang air matanya, dan air matanya itu membasahi pipinya, sehingga air matanya itu membasahi jangkutnya Nabi. Begitu air mata membasahi jangkutnya Nabi, kata Nabi, siapa yang paling mulia itu? Masya Allah, yang paling mulia itu tiada lain, yaitu ummati, umatku, tuba liman li ummati allati lam yarawni wa amanu bi. Tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarawni wa amanu bi. Yaitu orang yang tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka yang tidak pernah mendengar langsung suaraku, mereka tidak pernah satu majelis denganku, mereka tidak pernah menatap wajahku, tapi mereka bersusah payah untuk beriman kepadaku, kata Nabi. Siapa dia? Insya Allah kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan. Kita ini adalah orang yang dirindukan oleh Nabi. Bahkan suatu ketika di kota Malang ada seorang guru, yaitu Sayyid Usman. Mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Begitu mereka berangkat ke sana, begitu berada di kota Madinah, mereka tertidur dan mereka bermimpi bertemu dengan Nabi. Kalau seseorang mimpi bertemu dengan Nabi, itu bukan sesuatu hal yang mustahil, itu bukan sesuatu hal yang diragukan, karena tidak ada orang yang bisa menyerupai Nabi. Walaupun itu mimpi, tapi itu adalah asli. Bagaimana ketika Abdul Usman itu mereka bermimpi bertemu dengan Nabi. Beliau melihat sosok manusia yang begitu banyak sekali. Mata diperlihatkan kepada umat tersebut, seujung mata melihat, manusia tidak habis. Kata orang yang soleh itu, ya Rasulullah, siapakah dia? Bagaimana kata Rasul? Itu adalah umat yang aku cintai dari Republik Indonesia. Masya Allah, saya kita semua bergetar. Begitu Nabi mengatakan bahwa itu semua adalah orang yang dicintai dari Republik Indonesia, begitu banyak sekali umatnya. Kenapa umat Indonesia yang dirindukan oleh Rasulullah SAW? Karena begitu datang bulan Mauludan, setiap musola, setiap masjid, di kelurahan, di KRT-an, di KRW-an, di pedesaan, mereka serentak semuanya merayakan kelahiran Nabi. Begitu datang Isra wal Mi'raj, di kelurahan, di pedesaan, di semua kampung, mereka berkompak untuk mengadakan Isra Mi'rajnya Nabi. Bagaimana mungkin Republik Indonesia tidak dicintai oleh Nabi? Tetapi lihat di negara-negara yang lain, mereka merayakan Mauludan, tapi mereka malah ditangkap. Ini anugerah buat kita semua. Orang-orang yang ada di Republik Indonesia yang mencintai kepada Nabi, itu adalah anugerah. Kita mempunyai kebebasan untuk mengadakan maulid kapan saja, di mana saja. Karena Nabi itu tidak satu hari, tidak 2 hari, tapi Nabi itu 1 minggu 1 kali merayakan kelahirannya Nabi, yaitu hari Senin. Beliau suka melaksanakan ibadah puasa. Jadi jamaah-jamaah rahimahumullah, yang terakhir, bagaimana pesan daripada Nabi melalui ayat tersebut? Yaitu kita tetap mencintai pegangan mukjizat Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Bagaimana kita untuk menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pegangan dan pedoman hidup kita? 1. Maknai artinya, maknai maknanya. Bagaimana makna Al-Quran, kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua,
kita harus menjaganya dengan tetap dibaca Al-Quran tersebut, supaya Al-Quran itu menjadi syafaat untuk kita semua. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu syafa'atul yawmal qiyamah, karena Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada kita semua bagi siapa saja yang menjadi pembacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk manusia-manusia yang mulia, termasuk orang yang istiqomah di jalan kebenaran, termasuk orang yang selalu mencintai Nabi, dan termasuk orang yang senantiasa melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran, supaya kita semua menjadi manusia-manusia yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.